Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. We are from Group 4. My name is Sakarungi Nugroho, and my partners is Ivan Petrovsky and Wisuci Mahesa Putri from KBI class. We will explain how to use NCBI for GAN and nucleotide. First, we will explain how to know about GAN in NCBI. Yang pertama, itu kita akan mengetahui data-data mengenai gen SNCA. Yang pertama yaitu mengetahui jumlah database gen. Yang pertama itu setelah kita membuka NCBI, kita bisa mengetikkan gen yang ingin kita cari yaitu SNCA, lalu klik search, lalu kemudian muncul data-data jumlah-jumlah data terkait yang berkaitan dengan gen tersebut. Kemudian nomor 2 itu mengetahui gen SNCA terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA dan jumlah ekson berapa. Untuk letaknya itu terletak pada kromosom 4, lalu dengan jumlah ekson 12 dan panjang DNA 8953 6208 hingga 8999902. Selanjutnya, jumlah artikel yang berkaitan dengan gen tersebut itu bisa kita lihat pada bagian bawah. Pada layar itu bisa kita lihat ada 5 artikel terkait yang ditampilkan dan 2068 artikel lainnya yang bisa kita akses. Kemudian gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja itu bisa kita ketahui. Kemudian gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja, yaitu yang pertama ada autosomal dominan Parkinson disease 1 and autosomal dominan Parkinson disease 4 and Lewy body dementia. Berikut ada hal tersebut adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gen SNCA. Selanjutnya itu ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan gen SNCA. Itu enables HSP70 protein binding, enables nerve binding, enable actin binding, enable alpha-tubulin binding, and much more, as we can see in the screen. There is so much function related to the SNCA gen. Selanjutnya itu ada fungsi yang berkaitan dengan gen SNCA. There is enables HSP70 protein binding, enable snare binding, enable actin binding, enable alpha-tubulin binding, and much more. As we can see in the screen, there's so much function related to the SNCA gen. Next will be explained by Ivan Petrovsky. Oke, terima kasih atas waktunya, Sekar. Baiklah, saya Ivan Petrovsky akan menjelaskan gen SNCA ini terlibat dalam proses apa saja. Jika kita scroll ke bawah, kita bisa melihat proses gen SNCA ini terlibat dalam proses-proses berikut, termasuk di dalamnya involved in snare complex assembly, involved in action of cysteine type endopeptidase, involved in adult locomotory behavior, dan itu terdapat 82 item yang merupakan proses dari SNCA tersebut. So the next is the reference sequence of from this gene from this mRNA. Jadi bisa kita lihat referensi sequence-nya untuk mRNA-nya. Bisa kita klik di bagian mRNA dan protein di NM0003454.4. Di sini kita bisa lihat panjang nukleotidanya
yaitu 3177 base pair. Dan bisa kita scroll ke bawah. Di sini ada summary untuk fungsi dari mRNA-nya. Lalu ada beberapa referensi untuk melihat fungsi-fungsi dari mRNA ini seperti terlihat pada layar. Oke, selanjutnya referensi sequence protein dan bisa kita lihat di sini panjang asam aminonya itu 140 asam amino atau 140 AA. Lalu dari masing-masing sekuen asam amino ini bisa kita lihat fungsinya eh, pada di bagian komen. Kita bisa lihat summary-nya pada layar yang tertera. Baik, selanjutnya mengenai nukleotida akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Suci Mahasa Putri. Pada Dwi, kita persilakan. Okay. Thanks to Ivan, I will continue about find nucleotide on NCBI. Yang pertama, kita mencari dulu nama nukleotidanya. Kita akan men-set di all database yang nukleotida. Nah, setelah itu klik nama nukleotidanya yaitu FAS atau ya FAS di search. Nah, setelah itu di menu utama kita bisa melihat jumlah dari sekuen yang tinggal dari nukleotida ini sebanyak 108.187 item. Terus kita bisa mengklik salah satu dari spesies, seperti contohnya di sini bisa mengklik animal di bagian sebelah kiri atas spesies. Nah, dapat dilihat di sini jumlah sekuen yang tertinggal dari animals itu sekitar 82.777. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik molecule types bagian genomik DNA atau RNA. Nah, bagian ini bisa kita lihat sekuen yang tertinggal itu sekitar 11.725 item. Selanjutnya, bagian yang ketiga, kita dapat menentukan panjang DNA genomik dan panjang mRNA serta panjang asam aminonya. Contohnya di sini kita bisa mengklik salah satu item yaitu Homo sapiens. Kita bisa mengklik Homo sapiens yang pertama. Nah, kita bisa melihat dari di sini untuk bagian panjang asam aminonya itu ada sekitar 332 base pair. Terus untuk panjang DNA genomiknya, bagian features itu bisa di scroll ke bawah sedikit. Bagian features, nah bagian source itu terlihat 1 sampai 332 DNA genomik. Nah, untuk melihat panjang mRNA-nya kita bisa back kembali. Di back, klik bagian protein. Nah, bisa terlihat di sini untuk panjang mRNA-nya sekitar 110 AA. Nah, selanjutnya kita back lagi untuk melihat source database-nya. Nah, kita bisa mengklik bagian kiri atas itu bagian source database refsec atau referensi sequence. Nah, di sini dapat terlihat jumlah sequence yang tertinggal itu sekitar 5.299 sequence. Nah, selanjutnya untuk melihat bentuk genomik, protein, dan PubMed serta format FASTA-nya kita bisa mengklik bagian yang pertama ini Drosophila
melanogaster kromosom X, bisa diklik bagian PubMed-nya. Nah, di sini bagian PubMed, bisa mengklik bagian PubMed. Nah, di sini terlihat beberapa publikasi dari nukleotida ini. Nah, untuk melihat format FASTA, bisa di back lagi. Nah, bisa kita melihat format FASTA, bisa diklik FASTA di bagian Drosophila. Untuk melihat format FASTA-nya, kita bisa mengklik protein. Back lagi. Nah, untuk melihat format FASTA, bisa mengklik protein. Nah, di sini terlihat format FASTA-nya. Klik bagian FASTA. Nah, terlihat format FASTA dari Drosophila melanogaster. Selanjutnya, untuk melihat grafik, bisa mengklik grafik bagian ini. Nah, dari nukleotida ini dapat terlihat grafik pada Drosophila melanogaster. Nah, mungkin untuk menemukan nukleotida dari NCBI, seperti langkah-langkah yang sebelumnya saya jelaskan. Maybe that's all from me. Back to moderator. Thank you for Ivan and Louis for the explanation. I think that's all from group 4. Sorry for our mistake, and may it can be useful for everyone who watched this video. I think that's all from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.